Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kepolisian Kota Besar Bandung amankan satu terduga pelaku pengrusakan gawang kiper di Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat pesta perayaan kemenangan Persib. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Bandung. Satu terduga pelaku pengrusakan jaringan gawang kiper di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada saat pesta kemenangan Persib berhasil diamankan oleh polisi. Terduga pelaku ditangkap jajaran Kepolisian Resor Kota Besar Bandung pada Senin sore. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan. Sebelumnya sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan sejumlah oknum bobotoh melakukan pengrusakan rumput lapangan serta jaring gawang kiper di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Aksi tersebut langsung mendapat kecaman dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan meminta pelaku segera ditangkap. Jika terdapat tindak pidana diproses secara hukum dan apabila di bawah umur akan dimasukkan ke barak. Setelah laporan kami terima, kami langsung melaksanakan penyelidikan dan langsung bisa mengamankan 2 orang yang jelas terekam di video tersebut, yaitu satu atas nama MDB, ini yang melakukan pemotongan tali gawang. Sedangkan MRW itu yang melakukan pengambilan rumput ataupun tanah di lapangan bola tersebut. Abdur Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. 2 orang warga Garut, Jawa Barat yang merupakan juru parkir dan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut terluka usai menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan gerombolan orang tidak dikenal saat konvoi kemenangan Persib juara Liga 1 musim ini. Inilah gambar amatir yang menunjukkan suasana di lokasi kejadian usai 2 orang warga menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan gerombolan orang tidak dikenal ketika sedang konvoi kemenangan Persib Bandung yang terjadi di Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul. 2 orang warga yang menjadi korban penganiayaan ini antara lain Ahmad Salahuddin Zaman, berusia 35 tahun, yang merupakan juru parkir, dan Irfan Firmansyah berumur 30 tahun, yang bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut. Selepas pertandingan Persib versus Persis Solo yang digelar Sabtu, bobotoh Persib tumpah ruah memadati sejumlah jalan di Garut untuk merayakan konvoi kemenangan Persib. Kasat Reskrim Polres Garut AKBP Joko Prihatin mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku pengeroyokan, serta belum bisa mengungkap motif yang dilakukan para pelaku. Masih dalam pendalaman, yang jelas mereka melakukan konvoi, kemudian berhenti dan langsung menghampiri salah satu korban. Nah, salah satu korban juga mau melerai, tapi kena sabetan senjata tajam, jenis apa masih dalam penyelidikan. Sampai saat ini kita masih menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan tentang laporan polisi yang ada di Tarogong Kidul. Nanti belum ada penangkapan pelaku? Belum, masih dalam penyelidikan. Usai kejadian, 2 korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, isu pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara kembali mencuat. KNPI Kecamatan Cibadak bersama Karang Taruna Kecamatan Cibadak menggelar diskusi publik membahas kelanjutan proses pemekaran. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini.
Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat, Dua kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. padat, Kebakaran menghanguskan 4 kios di jelas, Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar di dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Muhammad Cecep Abdullah, seorang cleaner masjid di Sukabumi, Jawa Barat, menerima undangan haji dari Kerajaan Arab Saudi untuk keberangkatan tahun 2025. Cecep akan berangkat dalam rombongan haji undangan kerajaan yang berjumlah 20 orang. Atas dedikasi membersihkan masjid-masjid yang kotor, Muhammad Cecep Abdullah yang dikenal sebagai cleaner masjid menerima undangan haji langsung dari Kerajaan Arab Saudi untuk keberangkatan tahun 2025. Cecep yang kini tinggal di Jalan Tipar, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, mengungkapkan undangan tersebut seolah menjadi jawaban atas doa yang selama ini dipanjatkan. Keberangkatan ini seperti mimpi, karena berhaji melalui jalur undangan kerajaan. Cecep akan berangkat dalam rombongan haji undangan kerajaan yang berjumlah 20 orang. Saat ini dirinya menjadi perwakilan dari Sukabumi dalam rombongan, sehingga Cecep akan berhaji seorang diri tanpa didampingi keluarga. Kisah inspiratif Cecep Abdullah menjadi bukti nyata bahwa keikhlasan dan ketulusan dalam berbuat kebaikan dapat mendatangkan balasan yang luar biasa. Dari 2024 itu Cecep udah sering ngelihat jamaah-jamaah haji, termasuk waktu itu ada berita jamaah haji dari undangan kerajaan juga. Nah disitulah mulai berdoa supaya Allah ngundang Cecep juga lewat undangan haji kerajaan. Nah alhamdulillah waktu ada undangan itu sebetulnya nggak nyangka ini benar gak doa ini diijabah itu sama Allah. Tapi akhirnya setelah dimasukkan ke grup itu makin nggak bisa berkata-kata lagi. Ternyata Allah memang mengundang Cecep untuk haji tahun 2025. Rencananya Cecep berangkat dari Sukabumi menuju bandara pada 29 Mei 2025 dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Isu pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara kembali mencuat. KNPI Kecamatan Cibadak bersama Karang Taruna Kecamatan Cibadak menggelar diskusi publik membahas kelanjutan proses pemekaran dengan mengundang dosen komunikasi politik Universitas Pakuan dan Kasubag Otonomi Daerah Setda Kabupaten Sukabumi. Diskusi publik dengan tema pemekaran Sukabumi Utara digelar KNPI Kecamatan Cibadak bersama Karang Taruna Kecamatan Cibadak
di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, menghadirkan dosen komunikasi politik Universitas Pakuan Toto Sugiarto dan Kasubag Otonomi Daerah Setda Kabupaten Sukabumi Asep Badrudin. Diskusi ini juga diikuti beragam elemen masyarakat, seperti Presidium Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara, Muspika Cibadak, pemuda dan kalangan pengusaha. Diskusi dibuka dengan pemaparan Asep Badrudin yang menjelaskan dasar hukum, aturan, serta tahapan proses calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Sukabumi Utara. Menurutnya seluruh persyaratan administrasi untuk calon daerah persiapan otonomi baru telah terpenuhi. Secara kewilayahan, Kabupaten Sukabumi Utara akan mencakup 21 kecamatan, dengan Kecamatan Cibadak direncanakan menjadi ibu kota kabupaten baru. Toto Sugiarto menilai, pentingnya isu pemekaran terus digaungkan agar tidak hanya berkutat di lingkungan elit, namun diketahui masyarakat luas, salah satu caranya dengan memanfaatkan media sosial. Yang kita butuhkan adalah bahwa penggiringan opini publik ini bisa sampai ke pemangku kepentingan di atas, yaitu DPR RI, lalu pemerintah pusat. Supaya apa? Mungkin berharap setelah kajian dari Kementerian Keuangan, kira-kira gitu, yang hari ini kan kita melihat pemerintah pusat sangat hati-hati kira-kira itu menanggapi terkait dengan DOB ini. Nah, kita berharap juga isu ini bisa menjadi terdepan, kira-kira gitu, untuk bisa dibahas. Karena apa? Itu bermula dari akar rumput yang meminta itu, kira-kira gitu, itu mungkin. Sementara itu, Ketua Penyelenggara Diskusi Publik Abis Muhabudin Boy mengatakan, diskusi terkait pemekaran Sukabumi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Pihaknya minta bagi para anggota DPR RI yang berasal dari Sukabumi agar terus menyuarakan di pemerintah pusat, supaya rencana terkait pemekaran Sukabumi Utara dapat segera terwujud. Kami akan lanjutkan langkah-langkah ini, mungkin akan lebih masif lagi, membuat kegiatan di dapil lain atau di kecamatan lain dengan melibatkan mahasiswa atau elemen lain. Pihaknya berharap generasi muda membuka ruang-ruang diskusi terkait pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara, mengingat pentingnya agenda pemekaran demi kemaslahatan bersama. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, ratusan masyarakat adat Kesepuhan Gelar Alam di Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyambut tim kesehatan Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak yang menggelar pemeriksaan kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi kejadian. Diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas
TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Saudara, Amor Cakes and Bakery yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sukabumi, adakan lomba makan donat panjang dan senam zumba bagi para ibu-ibu serta demo cooking yang menarik. Sekaligus peluncuran produk baru yakni donat long dan roti sisir yang beragam varian. Mengenalkan produk baru, salah satu gerai Amor Cakes and Bakery di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sukabumi, mengadakan lomba makan donat panjang dan senam zumba bagi ibu-ibu serta demo cooking. Peluncuran produk baru donat long dan roti sisir dengan berbagai varian ini sengaja dibuat untuk terus memanjakan para pelanggan. Dua produk baru dengan formula yang pas untuk menciptakan rasa yang khas. Terlihat dalam perlombaan makan donat, peserta sangat antusias untuk menghabiskan satu donat long dan roti sisir yang disiapkan panitia. Sorak-sorai penonton semakin menambah semangat para peserta. Banyak penonton tak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi lucu dari para peserta yang berusaha menghabiskan donat secepat mungkin. Manajer operasional Topan mengatakan, lomba ini digelar untuk mempererat kebersamaan dan keceriaan sekaligus memperkenalkan varian baru. Bahwa donat long ini berbeda dengan donat yang seperti biasanya berbentuk bulat. Donat ini bentuknya persegi panjang. Donat long dan roti sisir. Kalau untuk donat long kan biasanya kita tahu donat tuh bentuknya tuh bulat ya, ringnya. Kita bikin sesuatu yang unik, coba kita buat donat itu bentuknya tuh long atau donat persegi panjang gitu. Tetapi secara kualitas bahan dan secara kualitas rasa itu masih sama seperti donat yang seperti biasa yang bentuknya ring. Untuk harganya sendiri, Pak? Kalau untuk harganya, untuk donat itu ada di harga 12 ribuan. Kalau untuk roti sisirnya hanya di angka 8 ribuan saja. Sementara itu Angga Nudatar menjelaskan varian baru ini memiliki cita rasa yang berbeda sehingga pecinta makanan kue tidak akan bosan. Kita nggak mau mengeluarkan produk yang hanya biasa seperti itu aja. Kesulitannya adalah kita akan meracik formula yang pas, yang mungkin ada wow faktornya, yang bisa membuat orang-orang tuh merasa Amor punya ciri khas, nggak produk asal-asalan, asal jadi. Dan maka dari itu selama 3 bulan ini baru lagi produk ada launching lagi, itu betul-betul kita pikirkan bagaimana Amor punya ciri khas untuk produknya tersendiri yang ada wow faktornya seperti itu. Panitia juga mengadakan demo cooking dan pembagian hadiah bagi para pemenang. Banyak peserta berharap lomba serupa bisa kembali diadakan dengan kemeriahan yang sama. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, bagi Anda pecinta buah durian, Anda bisa mencoba olahan durian yang viral di kota Sukabumi. Sigareng, durian goreng yang diselimuti keju susu dan lumer saat dimakan memberikan sensasi lain saat mencoba olahan satu ini. Berada di samping Masjid Agung Kota Sukabumi, sigareng dibanderol harga Rp15.000 per porsinya. Tak perlu menunggu musim durian untuk Anda bisa memakan buah durian. Olahan makanan yang satu ini akan membuat Anda ketagihan dan bisa dimakan kapan saja. Sigareng atau durian goreng
Jajanan unik dan viral yang ada di kota Sukabumi ini bisa Anda coba kapanpun. Memakan durian dengan cara digoreng memberikan sensasi baru saat mencoba olahan durian yang satu ini. Terlebih jika Anda pecinta buah berduri. Berada di Jalan Masjid, tepat di samping Masjid Agung Kota Sukabumi, si gareng selalu ramai diserbu pembeli. Dengan diselimuti keju dan susu, si gareng dibuat dengan cara yang mudah, yakni buah durian yang telah dipisahkan dari bijinya, dibalut dengan kulit lumpia. Setelahnya digoreng dengan minyak panas, lalu durian goreng yang sudah matang diberi topping keju dan susu di atasnya. Rasa buah durian yang khas dan melimpah ditambah kulit lumpia yang crispy dengan balutan keju susu akan membuat Anda ketagihan saat mencicipinya. Reza, penjual durian goreng, mengaku memulai bisnis ini karena menyukai buah durian dan ingin mencoba memakan durian dengan sensasi yang berbeda. Walaupun dimulai dengan cara coba-coba, namun dalam sehari ia dapat menjual 5.000 pieces atau 1.500 porsi hingga 2.000 porsi seharinya. Pertama dari iseng sih teh ya, dari iseng dan senang juga durian. Jadi gimana caranya warga masyarakat Sukabumi ini, gimana caranya makan durian itu dengan sensasi baru, yaitu digoreng. Mungkin gak familiar ya, durian digoreng gitu maksudnya. Mungkin lebih ke sensasi aja sih, hanya dari iseng-iseng. Salah seorang pembeli, Putri, mengatakan ia pertama kali membeli si gareng ini karena viral di media sosial dan ingin mencoba memakan buah durian dengan cara yang lain. Meskipun ia mengaku bukan pecinta buah durian, namun olahan yang satu ini patut dicoba. Sebelumnya aku lihatnya di live TikTok sih Kak, karena kan bisa order juga gitu dari live TikTok katanya. Terus ini yang kedua kali sih. Oh, yang kedua kali berada di sini. Ini gimana rasanya menurut Kakak? Enak sih Kak, soalnya jarang ada yang kayak gini. Sebelum-sebelumnya kayaknya baru ini deh, yang kayak gini konsepnya gitu makanannya. Yang bikin Kakak suka sama durian goreng ini apa? Sebenarnya aku nggak terlalu suka durian, tapi kalau makan ini aku suka gitu. Dengan harga Rp15.000 dan isian 3 pieces, Anda sudah bisa mencoba olahan durian goreng yang viral ini. Buka setiap hari dari pukul 3 sore sampai si gareng habis. Pemilik usaha durian goreng pun menambahkan, ia akan membuka cabang si gareng di kota Bandung, dengan harapan para pecinta durian dimanapun dapat mencoba sensasi memakan durian goreng yang unik ini. Anissa Fitriani, Andris Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, ratusan masyarakat adat Kesepuhan Gelar Alam di Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyambut tim kesehatan Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak yang menggelar pemeriksaan kesehatan. Warga adat ini antusias mengecek berbagai keluhan, mulai dari ibu hamil, balita hingga lansia, karena merasa terbantu dengan hadirnya tim medis kesehatan. Hadirnya sejumlah dokter spesialis dan para medis kesehatan Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak bersama Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukabumi ke Kampung Adat Kesepuhan Gelar Alam atau sebelumnya dikenal dengan Cipta Gelar di Desa Sirna Rosmi, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi disambut antusias oleh warga masyarakat adat. Ratusan warga adat berbondong-bondong mendatangi balai pengobatan untuk memeriksa kesehatannya, mulai dari pasangan muda, anak-anak, lansia hingga ibu hamil. Pemeriksaan kesehatan ke wilayah terpencil ini merupakan bentuk kepedulian Rumah Sakit Sekarwangi dalam memberikan layanan kesehatan yang jauh dari pusat kesehatan, dengan harapan kondisi kesehatan warga adat tetap terjaga. Rumah Sakit Sekarwangi yang menurunkan dokter umum, dokter bedah, kandungan, dan dokter gigi sangat membantu warga yang rata-rata mengeluhkan sakit saluran pencernaan, darah tinggi, kadar gula, dan keluhan pada kelainan kandungan. Selain pemeriksaan kesehatan, pihaknya juga mensosialisasikan pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil agar terhindar dari kelahiran anak stunting. Rumah sakit juga memberikan layanan kesehatan 24 jam yang bisa dihubungi langsung oleh masyarakat adat Gelar Alam ini. Salah satu warga adat Sodong mengatakan, sangat terasa manfaatnya dengan pengobatan gratis, karena banyak keluhan masyarakat adat yang ingin berobat akan tetapi terkendala akses yang jauh dan berada di wilayah terpencil. Sehingga kehadiran para dokter dimanfaatkan sekali untuk berobat. Bermanfaat
Karena kita bukan karena ada pelayanan gratis, orang sehat ujuk-ujuk sakit, enggak. Kalau memang sehat ya sehat, kalau yang sakit, kebanyakan kan keluhan orang sakit itu karena jauh, karena tidak punya uang. Kalau untuk pelayanan seperti ini, seperti bakti sosial dari Sekarwangi, kalau menurut saya itu sangat luar biasa dan memang diterima dengan baik oleh warga sini. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Cibadak, Sukabumi, Gatot Sugiharto mengungkapkan, masyarakat yang datang sangat luar biasa, bahkan masih terus berdatangan untuk berobat. Minimnya informasi terkait penyakit berbahaya seperti kanker, jantung, ginjal, penyakit diabetes mellitus yang bahkan penyakit TBC yang membutuhkan perawatan cukup lama ini harus terus dilakukan edukasi agar mereka sadar kesehatan dan bisa menjaga sejak dini. Ya, kami senang mereka jadi lebih sadar. Apa yang kami edukasi tentang penyakit katastrofik, penyakit yang banyak mengancam nyawa, menghabiskan biaya banyak, dan memerlukan perawatan lama seperti penyakit kanker, jantung, stroke, penyakit ginjal, penyakit diabetes mellitus, bahkan TBC, itu harus kita ceritakan pada masyarakat supaya mereka sadar. Antusiasme warga sangat tinggi, dan tingkat kesadaran akan kesehatan di sini mulai tumbuh dengan banyaknya warga yang datang berobat. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sukabumi dan selamat beraktivitas kembali. Saya Anissa Nurul Fitriani bersama kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga
dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.